Malam teman-teman, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan, yang pertama menjelaskan tentang sekolah efektif, yang kedua konsep total quality management, yang ketiga apa dan bagaimana quantum teaching, yang keempat menerangkan quantum learning. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sekolah efektif. Sekolah efektif merupakan sekolah yang mampu memberikan layanan pembelajaran yang bermutu, yang didukung oleh proses penyelenggaraan yang bermutu, dan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Lulusan bermutu ini diantaranya ditandai oleh seberapa banyak siswa yang berprestasi, sebagaimana dilihat dalam perolehan angka atau nilai yang tinggi. Juga ditunjukkan oleh seberapa baik pemilikan kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerja keras dan ulet, terampil, berbudi pekerti, beriman dan bertakwa, tanggung jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri sekolah efektif. Yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi semua warga sekolah. Yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Yang ketiga, mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi. Yang keempat, peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, peserta didik lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Kemudian yang keenam, adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, peserta didik mau bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, kepala sekolah mempunyai program in-service, pengawasan, supervisi, dan membuat rencana sekolah bersama-sama para guru. Yang kesembilan, adanya lingkungan yang nyaman. Kemudian yang kesepuluh, penilaian yang secara rutin mengenai program yang dibuat siswa. Nah, kemudian yang kedua, total quality management. TQM atau Total Quality Management adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Pengertian lainnya, Total Quality Management adalah strategi manajemen yang bertujuan menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Dalam TQM atau Total Quality Management, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja, sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Unsur-unsur utama TQM, yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerja sama tim, yang keenam perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan kebebasan yang terkendali, yang kesembilan kesatuan tujuan, dan yang kesepuluh adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, kemudian yang ketiga, quantum teaching. Secara umum, quantum teaching adalah sebuah metode dan proses pembelajaran di dalam kelas yang mengoptimalkan interaksi berbagai unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya. Dalam interaksi ini, berbagai unsur belajar efektif dilibatkan antusiasme dan semangat belajar siswa. Hasil interaksi ini diharapkan dapat mengubah dan meningkatkan kemampuan serta bakat siswa. Kemampuan dan bakat siswa ini pada akhirnya akan menjadi prestasi dan hasil belajar bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Jadi, berbagai unsur yang diinteraksikan ibarat sebagai energi, dan kompetensi siswa yang meningkat pesat disimbolkan sebagai cahaya yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Adapun karakteristik quantum teaching, yang pertama berpangkal pada psikologi kognitif, yang kedua bersifat humanistik, manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian, yang ketiga bersifat konstruktivistis, artinya memadukan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan sebagai konteks pembelajaran, yang keempat memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, yang kelima menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi, dan yang keenam menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Nah, kemudian yang keempat, quantum learning. Quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Metode pembelajaran quantum learning diharapkan dapat menumbuhkan efikasi diri yang tinggi pada setiap siswa. Dengan metode
pembelajar yang membawa suasana kelas yang membosankan menjadi menarik, karena pada metode ini siswa tidak hanya belajar, namun siswa diajak untuk bermain. Bermain berarti siswa tetap belajar, namun belajar dengan mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning, yang pertama kekuatan ambak. Apakah manfaatnya bagiku? Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara dan akibat-akibat suatu keputusan. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran diperlukan penataan lingkungan yang dapat siswa merasa betah dalam belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Langkah ini perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa di kelas. Yang keempat, bebaskan gaya belajar peserta didik. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditoria, dan kinestetik. Nah, kemudian yang kelima, membiasakan mencatat. Siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan ungkapan sesuai gaya belajar siswa masing-masing. Yang keenam, membiasakan membaca. Dampak dari membaca adalah siswa akan menambah pembendaharaan kata, pemahaman, penambahan wawasan, serta daya ingat. Yang ketujuh, menjadikan anak lebih kreatif. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Kemudian yang kedelapan, melatih kekuatan memori otak siswa. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam proses belajar anak. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap stay tune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.